lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Kita berdoa dari puji syukur nomor 145, doa mohon tanggung jawab. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab mengembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus, supaya kami ingat bahwa Ia begitu mengasihi kami, dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Bantulah kami supaya terus berusaha menjadi orang beriman yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, pewartaan, ibadat dan kesaksian, serta pelayanan kepada masyarakat. Buatlah kami bersikap bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri, supaya kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami bertanggung jawab terhadap semua orang yang mendidik kami, supaya pelajaran hidup yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak kami sia-siakan. Ya Bapa, bantulah kami supaya selalu mensyukuri apa yang kami terima dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada kami, demi Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Mengembangkan Karunia Allah. Adapun kompetensi dasar kita dari 1.1, bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya sebagai citra Allah dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis pengalaman diri sendiri selama ini tentang upaya mengembangkan karunia Allah berupa talenta atau kemampuan yang dimiliki, merumuskan sikap-sikap yang sering muncul dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri, menganalisis informasi dari buku-buku atau browsing internet tentang kisah-kisah hidup orang sukses karena melalui perjuangan keras mengembangkan bakatnya dengan belajar dan bekerja, menyimpulkan ajaran kitab suci tentang cara mengembangkan karunia Allah atau talenta, menuliskan refleksi tentang upaya mengembangkan talenta, dan menuliskan doa syukur atas kemampuan dan talenta yang dianugerahkan Allah. Dalam doa pembukaan tadi kita mohon tanggung jawab yang diambil dari puji syukur nomor 145. Mari kita saksikan tayangan berikut ini, yakni tanggung jawab.
gagah, sebab kau Bapakku, Bapa yang gagah. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang gagah. Kasih yang sempurna adalah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memahami. Setelah kita menyaksikan tayangan yang berjudul Tanggung Jawab, kita akhirnya disadarkan bahwa Allah memberikan kepada kita tanggung jawab untuk mengembangkan karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dengan mengembangkan karunia berupa kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita, akhirnya kita akan mengalami kebahagiaan. Selain untuk meraih kebahagiaan, setiap orang ternyata juga memiliki impian di dalam hidup agar dapat meraih sukses. Dengan kesuksesan yang diraih, ia tidak hanya membanggakan diri sendiri, melainkan juga orang tua dan keluarga, mungkin juga guru-guru, tetangga, dan sebagainya. Kita akan melihat satu pengalaman seorang Iren Karisma Sukandar, di mana ia mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak artikel berikut ini. Nama Irene Karisma Sukandar mungkin asing di telinga kita, tapi nama ini sungguh sering banget jadi bahan perbincangan di dunia catur junior tingkat internasional. Irene Karisma Sukandar memang termasuk pendatang baru dalam olahraga catur Indonesia. Mengenal catur di usia 7 tahun, tepatnya tahun 1999 lalu, Irene telah memperlihatkan talenta yang luar biasa. Pada tahun 2001, ketika usianya baru 9 tahun, putri pasangan Singgi Heiskell dan Cici Ratnamulya ini sudah berhasil meraih gelar Master Percasi. Setahun kemudian, dia memperoleh gelar Master Nasional Wanita. 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 2004, ketika berlangsung Olimpiade Catur di Molarco, Spanyol, Irene mulai memperlihatkan tajinya dengan merebut gelar Master FIDE di wanita. Bukan itu saja, Irene juga meraih medali perak dalam arena yang melibatkan 864 peserta dari 107 negara ini. Hasil kerja keras, tak kenal lelah, dan selalu ingin maju menjadi kunci keberhasilannya. Pada ajang Seleknas Catur SEA Games ke-23 tahun 2005 di Manila, Filipina, yang berlangsung Februari 2005,
di Wisma Catur F. Sumantri, Gedung KONI DKI, Tanah Abang 1, Jakarta Pusat, Irene melawan pecatur pria. Untuk mengukur sekaligus mematangkan kemampuannya, Irene oleh Eka Putrawirya pada Maret 2005 diadu dengan pecatur putri asal Hong Kong bergelar Grandmaster wanita, yakni Anya Sun Chorke melalui partai Dwi Tarung 6 babak di Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dwi Tarung ini memang berakhir imbang 3-3, namun apa yang diperlihatkan pecatur remaja putri masa depan Indonesia ini sungguh layak mendapat pujian. Bahkan Irene dipastikan dapat memenangkan duel itu jika saja dia tak melakukan kesalahan di partai terakhir. Namun Eka dapat memakluminya. Pembina olahraga terbaik pilihan wartawan olahraga Siwo Jaya pada tahun 1993 itu kemudian tidak ragu-ragu untuk secepatnya mengorbitkan Irene sampai menggapai gelar Grandmaster wanita pertama Indonesia. Bagaikan gayung bersambut, Irene pun telah menyatakan kesiapan sekaligus tekadnya guna mewujudkan target Eka Putrawirya tersebut. Ada dua cita-cita besar saya. Pertama, meraih gelar Grandmaster, dan kedua, menjadi juara dunia, papar pecatur yang mengidolakan Grandmaster Judith Polgar dari Hongaria ini. Irene memang bukan Judith Polgar, namun melihat bakat dan kesungguhannya dalam berlatih selama ini, impiannya menjadi juara dunia sekaligus meraih gelar Grandmaster bukan isapan jempol atau pepesan kosong. Irene bukanlah pecatur karbitan, dan PB Percasi, Persatuan Catur Seluruh Indonesia pun, termasuk Eka Putrawirya, juga tak akan mengatrol atau mengarbit prestasi anak kedua dari 3 bersaudara ini. Keberhasilannya menahan imbang Anya yang kelasnya 2 tingkat lebih tinggi dapat dijadikan acuan atau paling tidak cermin untuk melihat prospek Irene ke depan. Setelah kita membaca artikel mengenai prestasi Irene Karisma Sukandar, apa yang terpikir oleh Ananda sekalian saat melihat gambar dan juga kisah hidup dari Irene Karisma Sukandar tersebut? Bayangkan gambar dan tokoh Irene Karisma Sukandar adalah dirimu. Kira-kira piala itu lambang sukses kalian dalam bidang apa? Atau menjadi Grandmaster dalam bidang apa kalian, Ananda sekalian? Apa yang telah kalian lakukan sehingga bisa mencapainya? Dan siapa saja yang berperan dalam mencapai sukses tersebut? Ananda sekalian, setelah kita menyimak artikel mengenai Irene Karisma Sukandar, kita akan melihat kisah hidup dari Lena Maria. Lena Maria adalah seorang wanita yang tangguh. Dia terlihat dengan banyak sekali keterbatasan karena cacat fisik yang dimilikinya. Ia terlahir tanpa tangan dan kaki kirinya hanya setengah dari kaki kanannya. Tetapi dia tidak pernah menyerah dan selalu bersyukur atas semua yang dimilikinya. Dengan bekal mimpi, kemauan, dan semangat pantang menyerah, akhirnya dia bisa mengembangkan semua talenta yang dimilikinya. Dia bisa meraih kesuksesan walaupun dengan kondisi fisik yang terbatas. Pada usia 18 tahun, ia memecahkan rekor berenang pada kejuaraan dunia. Bakatnya pada musik juga sangat luar biasa. Ia sekarang sebagai penyanyi profesional. Pada dasarnya, setiap manusia itu dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan, walaupun dengan kadar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Orang yang pandai dalam pelajaran matematika belum tentu terampil dalam olahraga. Demikian juga orang yang pandai bernyanyi belum tentu pandai juga dalam olahraga.
Orang yang pandai dalam pelajaran IPA belum tentu pandai bersosialisasi dengan teman. Jadi tidak ada orang yang pandai dan terampil dalam segala hal. Nah, kenyataan semacam ini seharusnya menyadarkan setiap orang bahwa di satu pihak setiap manusia itu mempunyai kemampuan, tetapi di lain pihak dia mempunyai keterbatasan. Maka tugas setiap orang adalah menemukan apa yang menjadi kemampuannya serta menemukan juga apa yang menjadi keterbatasannya. Nah, sikap yang bijaksana dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan itu antara lain kemampuan hendaknya disadari sebagai anugerah Tuhan. Diharapkan tidak menjadikan seseorang itu menjadi sombong ataupun takabur. Kemampuannya harus ditingkatkan, dilatih secara terus-menerus agar semakin berkembang dan dapat dijadikan andalan hidup. Sebaliknya, keterbatasan itu jangan sampai membuat orang minder, menganggap hidup itu sebagai nasib buruk dari Tuhan, atau merasa hidupnya tidak berguna. Kelemahan ataupun keterbatasan harus disadari dan diatasi agar tidak menjadi hambatan untuk memperkembangkan diri. Bagaimana pesan kitab suci tentang panggilan mengembangkan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia? Kita buka kitab suci kita. Silakan Ananda di rumah buka dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Ibu akan membacakan perikop ini. Silakan Ananda di rumah menyimak dengan seksama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas.
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ananda sekalian, dalam perikop ini Yesus memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ia pun menindak tegas seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan yang hanya memendamnya ke dalam tanah. Jadi setiap orang itu diberi talenta oleh Tuhan dan mereka harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Mengembangkan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntutan orang beriman Kristiani. Kita harus mengembangkan bakat yang kita miliki, karena Tuhan telah memberikan talenta kepada manusia ciptaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia masing-masing. Kita harus seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang mengembangkan talenta yang mereka punya dengan baik. Kita tidak boleh mencontoh hamba yang ketiga yang hanya mengubur talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Allah akan sedih dan kecewa karena kita hanya memendam bakat yang kita miliki. Terlebih kita merasa iri hati terhadap kemampuan yang orang lain miliki. Allah memberikan masing-masing talenta kepada umatnya, dan talenta itu harus kita syukuri serta kita kembangkan. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita, mari kita hening sejenak, kita masuk dalam refleksi, kita mencoba menghayati panggilan Tuhan untuk mengembangkan anugerah yang kita miliki dengan menyimak kisah sebatang pensil. Saat ku
Kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna adalah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku betul. Tiap orang ibarat sebatang pensil. Ia diciptakan oleh pencipta untuk suatu maksud yang unik dan spesial. Hal ini pernah dikatakan oleh Mother Teresa dalam wawancara dengan Edward Desmond dari majalah Time tahun 1990. Mother Teresa mengatakan, "Saya hanya pensil kecil di tangan Tuhan. Dia yang berpikir, Dia yang menulis, dan pensil itu tidak bisa apa-apa. Ia hanya digunakan. Saya merasa Tuhan ingin memperlihatkan kebesarannya dengan menggunakan ketiadaan." Maka dengan pengertian dan usaha terus mengingat, marilah kita mencoba maju terus dalam hidup kita di bumi ini dengan memiliki sebuah tujuan yang bermakna dalam hati kita dan suatu hubungan dengan Tuhan tiap hari. Anda diciptakan untuk melakukan hal-hal yang besar. Untuk semakin memahami akan materi yang sudah kita dalami hari ini, silakan Ananda kerjakan tugas yang sudah tersedia, poin nomor 1, 2, dan 3. Dan semua tugas ini silakan kamu tulis di dalam buku catatanmu dengan rapi. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kita doakan dari Mazmur 67 ayat 2 sampai dengan 8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil
dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.